proses pembuatan video klip itu cukup sulit ya? Ya, video klip persiapan video klip mungkin 2 minggu, karena memang dari mulai stylist sampai baju desainer jadi memang diatur sedetail mungkin gitu untuk kita berdua. Setnya juga secara kreatif juga. Ada struggle nggak sih saat pembuatan video klip? Kenapa nanya Pak? Seneng banget sama pembuatan video klip, terus juga karena aku unik juga sama Dedi, terus kami directnya enak, terus Syafiq juga directnya enak, karena aku di lagu ini tuh benar-benar seneng banget, terus apa ya, sesuai genre lagunya kayak fun gitu, jadi aku sama pembuatan video klip atau rekaman tuh mood aku naik gitu. Iki katanya Mayang rasanya gimana sih, kan ini untuk tribute untuk Vanessa ya katanya ya. Ini seperti apa sih? Kalau secara konsep memang apa ya? Aku baru benar-benar ngerasa merinding tuh pada saat dia masuk dapur. Itu pertama kali kita benar-benar intens seharian kan, karena harus rekaman dalam satu ruangan. Kayak flashback dulu waktu pas awal aku rekaman di waktu di Jaya ya sama almarhumah, di studio yang sederhana banget, yang kecil banget. Tiba-tiba ke tahun sekarang yang studionya begitu bagus dengan sosok yang berbeda, itu kayak sempat kayak agak diem bentar sih, kayak ya gitu deh. Mayang sendiri seperti apa Mayang? Gimana? Ya kan untuk Kak Vanessa yang ini tributnya ya, kayak gimana perasaannya? Kita sebelumnya ya, karena lagu ini itu maknanya kan tak akan terganti, jadi sosok almarhum Makaica itu gak akan pernah terganti dan akan selalu tetap di hati kita. Terus juga apa ya, walaupun musiknya fun ya, walaupun musiknya fun, tapi liriknya itu deep banget buat aku dan Kak Niki. Pokoknya Kaica tak akan terganti. Kalau kita memaknainya seperti itu, tapi kalau misalkan orang lain ya mungkin itu bisa untuk sahabat, pacar, keluarga. Katanya sempat nangis juga pas rekaman itu seperti itu. Nggak nangis tapi lebih kayak apa ya? Nangis, kaca-kaca. Nggak, dia gini-gini tapi agak ke pojok gitu. Begitu. Tapi aku nggak lihat sih netes sama, cuman bentar gitu terus. Iya, karena aku bilang tadi liriknya tuh deep buat aku. Niki. Tadi kan ini sendiri melihat auranya Jadi gini, sebenarnya tone-nya tuh ada miripnya, tapi tetap beda karakternya ya. Nggak terlalu berasa pada saat rekaman, sampai akhirnya lagu ini jadi tuh nggak terlalu berasa, karena memang secara lagu berbeda, teknik nyanyi ini juga berbeda. Justru berasa ketika sosoknya hadir di Mayang itu ketika kita latihan untuk acara ini, bahwa kita harus nyanyiin lagu Indah Cintaku kan, lagu yang dulu bersama almarhumah. Loh, kok mirip banget gitu. Secara tone suaranya tetap ada bedanya, tapi kok mirip. Nah itu baru berasa, oh iya ya, justru bukan lagunya yang di hati, tapi pada saat kita menyanyikan lagu bersama yang lagunya almarhumah. Nik. Apa? Aku kalau kita berdua pasti ekspektasinya lagu ini diterima dengan baik, bisa dinikmati bersama-sama untuk para pencinta industri musik di Indonesia. Tapi kalau aku secara pribadi, dari dulu aku tidak pernah pasang target dalam musik, karena memang pekerjaan utamaku sekarang memang lebih ke as a celebrity chef, ngajar masak di mana-mana. Itu udah cukup buat kehidupan. Sekarang acting malah cuma jadi hobi aja.
kalau musik itu berkarya, karena ketika kita bisa keluarin sebuah lagu atau album, terus dengan video klip yang bagus, itu jadi legacy kan, akan selalu ada. Sebuah karya itu akan selalu ada dan bisa dinikmati. Jadi kalau aku pribadi lebih berkarya. Tapi kalau ekspektasi kita ya pastinya nomor satunya diterima, dan justru aku malah lebih mikirin Mayang sih. Aku senang aja bisa nganterin Mayang sampai sejauh ini. Nik, kalau boleh tahu melihat di mana kekuatan Mayang dan dibandingkan almarhum, di mana kekuatan almarhumah? Ketika saat kan lu kan sempat duet dua-duanya kan nih, seperti apa? Mayang itu ngulik orangnya. Dia nggak mau cuma nyanyi aja. Ketika ditawarin cuma nyanyi aja nggak, dia maunya nggak main juga gitar, bahkan perform aja begitu. Buat saya kemauan itu adalah kekuatan. Saya pun dari dulu yang benar-benar nggak bisa, sekarang lumayan aja, ini karena kemauan untuk belajar, dan kemauan untuk belajar itu penting banget. Itu salah satu sumber kekuatan Mayang ataupun aku juga sampai saat ini. Sama persis sama almarhumah dulu, kemauannya keras. Ketika dia mau mendapatkan sesuatu, dia berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi aku bisa melihat juga dari sosok almarhumah dalam sosok Mayang, kemauannya kuat. Mayang, single ini jenis pembuktian nggak sih dari kamu, karena kan banyak juga yang hujatan yang datang buat kamu sebagai pembuktian, ajang pembuktian nggak sih buat kamu, Mayang? Gimana Kak Karim? Ajang pembuktian. Sebagai ajang pembuktian nggak sih single ini, karena kan banyak kita tahu hujatan yang datang ya buat kamu, mungkin gimana? Oke, jadi sebelumnya makasih Mas. Aku udah mulai terjun ke dunia musik itu sudah dari 2013. Itu aku sudah mulai ikut-ikut ajang audisi di salah satu stasiun TV. Ya walaupun nggak lolos ke babak-babak selanjutnya, cuman apa ya? Itu jadi suatu pengalaman aku di dunia musik. Walaupun gagal, tahun depan aku coba lagi. Gagal, aku coba lagi. Begitu terus. Sampai akhirnya kayak pernah satu titik di mana aku kayak hopeless gitu, kayak kenapa ya kok aku nggak keterima gitu ya mungkin memang ini saatnya gitu aku membuktikan ke orang-orang kalau aku sebenarnya aku bisa. Dan single di hati ini juga buktikan ke orang-orang kalau ini aku, ini Mayang. Aku udah berusaha semaksimal mungkin dan harap kalian suka dengan single aku dan Kak ini yang berjudul Di Hati ini, dan bisa kalian Kalau Niki sendiri, Nik, melihat sosok Mayang Nik, yang selama ini Mayang kan sering dibully ya, maaf ya. Ini seperti apa nih? Aku sangat menghargai sih setiap pendapat orang beda-beda. Kita nggak mungkin nyatuin semua orang dalam satu pendapat. Setiap orang punya pendapat masing-masing, boleh dan sah-sah aja. Cuman aku juga boleh dong punya pendapat pribadi bahwa Vanessa itu udah kayak adikku. Sekian belas tahun kita berteman, bersahabat. Kita nggak pernah pacaran ya. Banyak yang bilang kita pernah punya hubungan. Enggak, sama sekali. Kita bersahabat, dia udah kayak adik. Ketika ada masalah, dia selalu cerita. Ketika aku ada masalah, dia pun datang tiba-tiba. Kadang-kadang aku yang cerita. Ketika Mayang pada saat itu dibully, aku sedih. Karena itu adiknya temanku. Maksudnya dia juga orang yang dia sayang, orang yang aku sayang. Ya kembali lagi, mereka punya pendapat, itu saya sangat menghargai pendapat mereka, tapi pendapat saya pribadi, saya punya pendapat penilaian sendiri terhadap Mayang yang harus disayang juga. Dan
perlakuan saya pun beda karena saya udah menganggap dia juga seperti adik saya juga. Dan kontribusi baik yang saya bisa kasih saat ini itu juga karena dulu yang membuat saya terjun akhirnya ke dunia musik, karena memang diajak dan dicemplungin sama almarhumah Vanessa. 10 tahun berjalan sampai sekarang aku memang bekerja di salah satu label, bernaung di salah satu label, punya kapasitas untuk mengenalkan menjadi musik baik. Ya kenapa nggak aku lakuin? Dan ternyata dapat respon yang baik dari produser. Senang aja bisa ngasih sesuatu buat perjalanan karir Maya. Nick, kalau boleh tahu, Terlepas dari bayang-bayang nama itu seperti apa sih, kan sekarang kan kalian kan udah berkarya sendiri ya, menciptakan karya sendiri itu terlepas dari bayang-bayang nama kan seperti apa sih cara memainkannya kalau ada masyarakat, cara membuktikan aku ke netizen ya, aku lebih giat lagi latihan, aku asah terus skill aku, terus juga aku kan bentar lagi mau keluarin video juga sama band aku, insya Allah bulan Januari ya, insya Allah doain aja teman-teman semoga lancar. Terus juga apa ya, aku juga mau asah skill baru lagi, kayak mungkin aku main drum atau main piano gitu. Kalau menurut saya sih mungkin pertanyaan itu tidak ada ini ya jawaban yang menjadi solusi ya. Karena biar bagaimanapun juga Mayang adiknya Vanessa. Mau sampai kapanpun dia adiknya Vanessa. Dan dia punya karya dan karir yang dia jalani sendiri dengan usahanya dia dari nol sampai dia ntar sudah besar pun namanya jadi tetap adiknya Vanessa. Jadi mau sampai kapanpun tidak akan pernah terganti, selalu di hati. Nick, terakhir dong Nick, kalau boleh tahu, kenapa sih baru sekarang, sementara kan udah tahu, kenal lama nih, udah 10 tahun lebih gitu kan, kenapa baru sekarang momen ini diambil? Nah ini dia satu hal yang harus aku jelasin ya, bahwa kenapa sih baru keluar single sekarang? Justru saya nggak mau keluar single pas awal-awal kejadian, kan ada yang bilang apa sih kayak pansos atau apa gitu ya. Justru kalau mau pansos tuh satu hal, kenapa sekarang? Kenapa nggak dulu awal-awal pas masih fresh? Itu baru namanya pansos. Sekarang setelah semuanya udah Mayang pun sudah menunjukkan kualitas dan bakatnya melalui proses panjang. Kita juga produksi lagu dan video klip dan karya ini juga melalui proses yang panjang. Yang memang kita putusin untuk sekarang. Karena tidak mau apa ya, riding the wave. Pada saat itu lagi heboh-heboh, ayo kita keluarin. Nah itu, sorry, bahkan aku selama setahun itu nggak pernah mau muncul di podcast dan di talk show manapun mengenai itu. Karena aku nggak mau. Baru 2 bulan terakhir aku muncul di TV lagi, di talk show itu baru 2 bulan terakhir. Kalau boleh tahu, apa yang ingin sampaikan untuk almarhumah ketika lu sekarang duet dengan adenya? Kalau boleh tahu ya. Ya mudah-mudahan kontribusi baik ini bisa sedikit memberikan senyuman. Ini berkaca. Mantap. Oke. Terima kasih.